Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Tatang Ataufik MSc IPU akan menyampaikan berkaitan dengan proposal proyek kelas yang telah kami susun dengan judul Penerapan Quality Function Development dan Metode Serqual dalam upaya peningkatan kualitas layanan kurban di PT ASP. Proyek ini kami susun dengan anggota. Yang pertama saya sendiri, Miswadi. Kemudian yang kedua Bapak Inyoman Adi Pradana. Untuk pemaparan kita pada kesempatan kali ini ada 4 konten yang akan kita sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan pendahuluan, yang kedua terkait kajian pustaka dan juga dasar teori, yang ketiga adalah metodologi penelitian, kemudian yang keempat adalah daftar pustaka. Baik, untuk yang pertama, untuk pendahuluan, jadi latar belakang kenapa kami memilih eh, topik ini untuk diangkat di dalam proyek kelas. Yang pertama adalah terkait dengan tantangan perusahaan PT ASP di dalam era teknologi dan inovasi, terutama dalam peningkatan layanan kurban untuk peningkatan kepuasan customer. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan pentingnya pengelolaan kurban dengan pendekatan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada customer sehingga berdampak terhadap peningkatan keuntungan dan keberkahan perusahaan. Yang ketiga, mengetahui inovasi dan layanan yang dibutuhkan oleh customer dalam penyediaan layanan kurban. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan rumusan masalah yang kami angkat. Yang pertama, apakah layanan kurban yang selama ini telah dilakukan mampu memuaskan permintaan customer? Kemudian yang kedua, apa saja jenis layanan dalam pengelolaan kurban yang diperlukan untuk meningkatkan kepuasan terhadap customer? Kemudian yang ketiga adalah bagaimana langkah strategis yang diambil berdasarkan prosedur untuk meningkatkan layanan dan kepuasan konsumen. Kemudian yang ketiga terkait dengan tujuan penelitian kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama menganalisis layanan kurban yang selama ini telah dilakukan agar mampu memuaskan permintaan dari customer. Kemudian yang kedua untuk mengkaji jenis layanan di dalam pengelolaan kurban yang diperlukan untuk meningkatkan kepuasan kepada customer. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan langkah strategis yang diambil berdasarkan prosedur untuk meningkatkan layanan dan kepuasan konsumen. Kemudian yang keempat berkaitan dengan manfaat penelitian. Dari penelitian yang kita lakukan, kami harapkan mampu yang pertama mengevaluasi layanan kurban yang selama ini sudah berjalan. Kemudian yang kedua adalah menerapkan inovasi dan bentuk layanan baru untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Kemudian yang ketiga juga kita akan menganalisa proses dan langkah untuk peningkatan berkaitan dengan variasi produk dan layanan kurban untuk memuaskan customer. Untuk yang kelima, batasan masalah dalam penelitian ini adalah yaitu objek penelitian ini adalah customer yang selama ini telah melakukan transaksi kurban minimal 2 tahun berturut-turut di wilayah Bandung dan Jakarta. Kemudian yang kedua, untuk pembanding akan dilakukan kepada customer yang baru 1 kali bertransaksi kurban di wilayah yang sama, yaitu di Bandung dan Jakarta. Kemudian yang ketiga adalah penilaian dilakukan dengan menganalisa jawaban dan tanggapan customer dengan pembagi yang dibagikan kuesionernya. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan tinjauan pustaka dan dasar teori akan disampaikan oleh Pak Nyoman. Kami persilakan. Baik, selanjutnya untuk tinjauan pustaka dan dasar teori. Jadi yang pertama adalah produk yang ingin dihasilkan yaitu berupa kurban antar atau QA yang berupa layanan kurban untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin berkurban di lingkungan rumahnya masing-masing berupa pengiriman hewan yang masih hidup. Kemudian yang kedua adalah kurban berbagi. Nah, ini perbedaannya adalah layanan kurban berbagi untuk masyarakat yang menginginkan hewan kurbannya disalurkan ke wilayah-wilayah Indonesia yang tingkat konsumsi dagingnya masih kurang. Nah, untuk kajian pustaka yang kami gunakan, yang pertama adalah Quality Function Deployment. Quality Function Deployment adalah pendekatan sistematis untuk desain berdasarkan kebutuhan pelanggan dengan cara menerjemahkan keinginan pelanggan ke dalam karakteristik untuk setiap tahap pengembangan produk menurut Rosenthal di tahun 1992.
Yang kedua, pengertian QFD adalah suatu metode untuk mengembangkan kualitas desain yang ditujukan untuk memuaskan konsumen dan kemudian menerjemahkan permintaan konsumen ke dalam target desain produk itu sendiri. Jadi basisnya adalah customer driven ya. Jadi mengetahui atau menerjemahkan permintaan customer menjadi produk yang akan dihasilkan oleh PT ASP. Fase utama dari QFD sendiri ini disebut yang pertama disebut juga house of quality. Yang pertama adalah mendapatkan data yang baik dari pelanggan, di mana pada fase ini sangat penting untuk keberhasilan seluruh proses QFD. Konsep house of quality ini diperkenalkan pertama kali oleh Lou Cohen di tahun 1995, yang terdiri dari technical correlation, technical response, kemudian customer needs and benefits, dan planning metrics, ya, kemudian menjadi relationships dan technical metrics. Untuk desain produk sendiri membutuhkan kreativitas dan ide tim yang inovatif. Konsep produk yang dibuat selama fase ini didokumentasikan. Bagian yang ditentukan untuk menjadi yang paling penting untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, kemudian dikerahkan ke dalam fase 3. Selanjutnya adalah perencanaan proses. Jadi selama perencanaan proses manufaktur ditampilkan dalam alur proses atau flowchart dan parameter proses atau nilai target. Dan yang keempat adalah pengendalian proses. Dalam fase ini, keputusan dibuat untuk proses mana yang paling beresiko dan kontrol diberlakukan untuk mencegah kegagalan. Kemudian yang kedua adalah service quality. Nah, di service quality ini definisi sendiri adalah ukuran seberapa baik suatu layanan menemui kecocokan dengan harapan pelanggan. Penyelenggaraan kualitas layanan berarti melakukan kompromi dengan harapan pelanggan dengan tata cara yang konsisten, menurut Lewis and Booms di tahun 1983. Dalam model ServQual ini, kualitas jasa didefinisikan sebagai penilaian atau sikap global berkenaan dengan superioritas suatu jasa, menurut Parasuraman et al. 1985. Kemudian yang ketiga, pengertian ServQual adalah kualitas jasa sebagai ukuran seberapa bagus tingkat pelayanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Berdasarkan definisi ini, kualitas jasa dapat diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Menurut Ciptono tahun 2005. Dimensi ServQual ini sendiri terbagi menjadi 5 menurut Parasuraman et al., yaitu yang pertama sifatnya tangible atau nyata, meliputi penampilan yang fisik, perlengkapan, pegawai, ataupun sarana komunikasi. Yang kedua adalah sifatnya reliability, keandalan, yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Yang ketiga, responsiveness atau daya tanggap, yaitu keinginan para staf untuk membentuk para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Yang keempat adalah assurance atau jaminan, mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh para staf bebas dari bahaya, risiko, dan keraguan-raguan. Yang kelima adalah empathy, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan pelanggan. Selanjutnya dijelaskan Pak Miswadi. Baik, terima kasih. Jadi untuk yang bagian ketiga ini akan kami jelaskan berkaitan dengan metode penelitian. Untuk objek penelitian sendiri adalah customer kurban PT ASP yang berada di wilayah Bandung dan Jakarta. Kemudian yang kedua berkaitan dengan identifikasi masalah. Jadi yang akan kita teliti di sini adalah bagaimana tingkat kepuasan customer ya, berdasarkan tingkat persepsi dan harapan atas produk dan layanan kurban di PT ASP, sehingga dapat ditindaklanjuti layanan yang perlu dipertahankan, diperbaiki, atau mungkin juga diciptakan ya untuk meningkatkan kepuasan customer. Untuk metode pengumpulan data sendiri akan menggunakan kuesioner ya, yang akan disampaikan kepada customer untuk metode ServQual-nya, serta kemudian komunikasi langsung atau dalam bentuk wawancara ya kepada pihak perusahaan. Kemudian yang selanjutnya keempat berkaitan dengan penentuan jumlah sampel. Jadi untuk jumlah sampel yang akan kita teliti ini kita menggunakan metode sampling acak atau random sampling. Untuk pengolahan data sendiri, untuk pengukuran ServQual-nya akan menghasilkan data tentang harapan dan persepsi dengan 5 tingkat jawaban. Nilai 1 tidak penting atau sangat buruk, kemudian yang kedua kurang penting atau buruk, yang ketiga cukup penting atau penting, kemudian yang keempat penting atau baik, yang kelima sangat penting atau sangat baik. Ya, untuk yang bagian keenam adalah berkaitan dengan analisa dan pembahasan. Langkah analisa dan pembahasan terhadap hasil pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang penelitian yang dilakukan. Kemudian kesimpulan dan saran diambil di langkah terakhir berupa kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan terkait
apa namanya data yang diperoleh, kemudian juga akan kita berikan saran untuk tindakan yang harus dilakukan sebagai upaya untuk peningkatan kepuasan pada customer. Itu di bagian 8 kita akan jelaskan berkaitan dengan diagram alir dari penelitian yang akan kita lakukan. Yang pertama akan kita lakukan identifikasi masalah, selanjutnya perumusan masalah, kita tentukan tujuan penelitian, kemudian studi literatur, kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data. Yang pertama untuk identifikasi kepuasan customer dengan metode SERPWELL, kemudian juga penentuan solusi perbaikan dengan metode GFD. Kemudian dari data tersebut akan dilakukan analisa dan pembahasan yang selanjutnya akan disimpulkan dan akan diberikan dalam bentuk saran. Kemudian untuk selanjutnya kami silakan Pak Nyoman. Baik, jadi dari proyek kelas ini jadi akan dibuat kajian mengenai aplikasi ya yang dapat menjangkau customer di Bandung dan Jakarta untuk customer yang uh, akan membeli ya, berminat membeli untuk hewan kurban dengan bentuk aplikasi yang memberikan kemudahan bertransaksi, kemudian dokumentasi yang terpercaya dan bentuk laporan yang menarik. Untuk daftar pustaka yang kami gunakan sendiri, yang pertama Rosenthal Stephen untuk Effective Product Design and Development, kemudian Akao IE8 untuk Quality Function Deployment, Cohen Low 995 untuk Quality Function Deployment, Pandi Ciptono Pemasaran Jasa, kemudian yang untuk kelima Zetamo Valeria Leonard Alberian Parasuraman untuk self qual, kemudian yang 6 Lewis RC Booms MBH untuk marketing aspek dan service quality. Demikian pemaparan proyek kelas dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat malam.